Tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes 1 2. Tes. Tes 1 2. Tes 1. Tes 1 2. Kuasa darah Yesus telah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari dengan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati kita saudara. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat kehidupan kita pagi hari ini. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Karena waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Untuk itu saya mengundang Bapak Gembala untuk mengawali kita di dalam doa pembukaan. Pujian kami ekspresikan sukacita kami, pujian kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dari awal sampai selesainya kami serahkan ibadah ini hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah kehendak-Mu bagi kami semua. Kami yang membutuhkan kesembuhan disembuhkan kami oleh Tuhan, kami yang membutuhkan pemulihan Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat rasa tenang hatiku, kau sertai jalan di hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu sungguh indah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia pasti memiliki hati yang rindu menyembah Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, ada kerinduan yang mendalam untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidupmu. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya percaya bahwa kita semua yang ada, kita sama-sama melayani Tuhan. Mungkin saya di sini bedanya saya memimpin saudara, saudara dipimpin. Tapi yang pasti saudara, bahwa kita bersama-sama melayani Tuhan. Lewat kita beribadah kepada Tuhan. Lewat kita memuji Tuhan. Lewat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lebih bersuka cita. Glory bagi Yesus. Yeah, haleluya. Jiwaku rindu Tuhan. Haleluya. Agar hidupku Tuhan layak. Mari semuanya memuji Tuhan. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah
kita percaya saudara, bahwa tidak ada yang dapat membuat kita loyo memuji Tuhan, karena kita percaya saudara bahwa kebaikan Tuhan yang membuat kita bersukacita, ya, karena kita merasakan dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau lebih lagi. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, haleluya, agungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selalu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Glory bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tangan terjadi di sini. Katakan dengan iman, ku yakin Roh Allah ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tidak terbatas itu akan menjangkau hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang kami nantikan dalam hidup kami. Engkau yang kami dambakan dalam hidup kami. Kami rindu ketika kami ada di tempat ini, kami merasakan kuasa yang tidak. Tuhan, tidak terkecuali seberapa kami yang ada pagi hari ini. Mulai dari anak-anak, Tuhan, remaja, orang muda, orang tua sekalipun yang ada Tuhan pagi hari ini. Mereka membutuhkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mengaku kami tidak bisa berjalan dengan kesendirian kami. Kami tidak mampu tanpa firman-Mu yang senantiasa menuntun kami. Tanpa firman-Mu yang senantiasa membimbing kami, mengarahkan kami. Kau pakai kami semua yang ada pagi hari ini. Kami telah memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya. Shalom. Yudas. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kamu, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan.
menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan pertama, kemudian mereka yang dikasih dalam Allah Bapa. Kemudian yang ketiga, mereka yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, dikatakan menurut ayat-ayat ini saudara, ayat 5, ya, bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya, membebaskan dia dari perbudakan Mesir, ya. Tetapi sebagian besar dari mereka dibinasakan di padang gurun. Nah, sepertinya sulit kita pahami, Yudas ini dipanggil jadi murid Yesus, tidak sembarangan orang. Tetapi kemudian, Yudas Iskariot ya, maksud saya bukan Yudas ini. Kok dia bisa keluar dari rencana Allah? Ya. Ibarat orang yang naik perahu, dari tempat yang satu dibawa ke tempat yang lain mau diselamatkan, tapi dia loncat dari perahu itu. Ya. Siapa yang suruh loncat? Ya dia sendiri yang mau loncat. Yang punya kapal sudah berusaha, naiklah, tinggallah di atas kapal dengan baik-baik. Ya. Tapi ada orang yang loncat juga ke sungai. Nah, ini. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan kah itu diselamatkan semua oleh Tuhan. Wah, ini pemahaman kita kacau balau. Ya, berarti tidak perlu ada persekutuan dengan Tuhan, tidak perlu ada ibadah hari Minggu, tidak perlu kita ke gereja, tidak perlu kita Kristen, tidak perlu dibaptis, tidak perlu semuanya karena ya Tuhan itu baik hati dan dia selamatkan semua orang di dunia ini. Ya, itu adalah mari kita mau pelihara kasih karunia Allah. Ya, haleluya. Dan saudara Islam Tuhan, orang-orang tadi dalam kelompok orang yang ditentukan itu disebutkan sebagai orang fasik yang memakai waktu ini untuk melampiaskan, dikatakan di ayat 4, mereka adalah orang tidak bisa lagi untuk keluar ya. Makanya kita harus hidup oleh Roh supaya Roh itu menghidupkan kita setiap hari. Amin saudara. Haleluya. Sebab tabiat dosa itu bisa dikalahkan, kita hidup dalam kekudusan. Ya. Kita perlu memelihara kasih karunia Allah. Yang pertama tadi karena tidak semua orang boleh kesempatan. Dan kemudian banyak kepentingan diri sendiri. Ya. Di ayatnya yang ke-12, ya disebutkan seperti orang fasik itu seperti awan yang tak berair, ya. Yang ditiup angin, kemudian seperti pohon yang tidak berbuah, yang tidak ada yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus pelihara kasih karunia Allah supaya jangan kita disebutkan sebagai orang yang fasik yang dikatakan tadi ini. Bahkan di ayatnya yang ke-14, 15, 16 dikatakan orang-orang itu adalah orang yang menggerut karena kita sementara berada di dalam rencana Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan berarti jangan sampai kita terlalu buru-buru untuk memutuskan bahwa nasib kita ini sudah sial. Ya, sehingga kita rasa kita tidak perlu lagi hidup di dunia ini. Ya, tidak seperti begitu. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita mau jaga diri kita dari cemar dunia. Ya, maka kasih karunia Allah akan terpelihara dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Jadi begini saudara, ada memang pendapat bahwa kami ini memang dipelihara oleh kasih karunia Allah sehingga apapun yang kami lakukan tidak akan mengubah keputusan Allah. Nah ini saudara, adalah tidak alkitabiah. Karena saudara Islam Tuhan, langkah akhir yang menentukan. Apakah saudara sudah langkah akhir? Ya belum ya. Kita sementara berjalan dalam rencana Tuhan, kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita nanti. Makanya kita harus punya komitmen
pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, ini berbicara tentang keluar ya, kasih kita kepada orang-orang yang akan binasa. Kasih kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dalam hal pekabaran Injil. Ya. Jadi, mari bersaksi. Amin, saudara. Anak-anak muda, orang-orang dewasa, Tuhan mengasihi kita semua. Kita pakai waktu dengan sebaik-baiknya. Indonesia sudah merdeka, kita mau pakai dengan sebaiknya waktu yang ada. Kita tidak lagi dijajah oleh Londo, oleh Belanda. Tapi kita sudah merdeka dan kita menikmati kemerdekaan di bumi Indonesia sama dengan rohani kita. Kita sudah menikmati kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak mau seperti orang-orang yang fasik, yang melampiaskan semua yang mereka miliki untuk hidup yang sementara di dunia ini, tapi kita anak Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Tuhan memelihara kita semua. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Yesus kekasihku, hanyalah Engkau, namamu kan bukit di hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita, karena tidak semua orang memperoleh kasih karunia Allah. Haleluya, kesempatan begitu besar diberikan bagi kita, waktu masih tersedia di depan kita untuk kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan. Mari jangan keluar dari kasih karunia Allah. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bapak Yakub Tanan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu, rindu. Bangun iman kami di atas iman kami sendiri ya Tuhan. Kami tidak akan melihat orang lain di hari-hari ini Tuhan. Kami tidak akan melihat kelemahan orang lain Tuhan. Tetapi kami mau bangun iman kami di atas dasar keimanan kami sendiri, yaitu kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terakhir ya Tuhan, karena kami ya Tuhan adalah umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya, walaupun 1000 orang yang jatuh ya Tuhan di sisi kami ya Tuhan, tapi kami akan melihat ya Tuhan kemuliaan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, mengelurkan tangan mereka untuk membantu pelayanan pekerjaan-Mu agar ya Tuhan di rumah Bapa banyak ya Tuhan makanannya Tuhan, makan apapun yang digunakan ya Tuhan dalam pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami doa kami ya Tuhan, terimalah kami berdoa, ampunilah kami dari segala kesalahan. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan